keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Miss Intan dan kali ini kita akan membahas materi agama kita yaitu di bab 3. Nah, sebelumnya Miss sudah memberikan kalian catatan kan? Nah, kali ini Miss harap kalian mendengarkan penjelasan materi kita ini mulai dari awal hingga selesai. Lalu nanti kalian boleh pindahkan ke buku catatan kalian ya. Dan selalu lagi Miss ingatkan kembali ketika kalian melakukan aktivitas keluar rumah ya, kalian harus tetap rajin pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke anak-anak, tonton video ini dan semangat! Oke, pada pembahasan ini kalian boleh buka buku kalian ya, buku paket agama kalian di halaman 25. Nah, di situ ada pengertian mensyukuri. Nah, orang Kristen selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua peristiwa yang dialami dan berkat yang dia terima. Nah, jadi kita biasanya yang orang Kristen ini selalu mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan beri ke kita. Contohnya berkat Tuhan apa saja, yang kecil aja, yang sederhana, yaitu kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Contohnya saja Tuhan masih melindungi kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita malam hari dan mau tidur kembali. Tuhan menjagai kita dan melindungi kita. Nah, apa saja sih contoh-contoh yang menunjukkan sikap mensyukuri akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Nah, kalian boleh buka buku kalian halaman 25. Yang pertama, berdoa bersama. Nah, siapa di sini yang di rumahnya setiap mau makan berdoa bareng keluarga? Ayo, siapa? Hebat, kalian bagus ya. Nah, yang mungkin tidak bisa didampingi oleh orang tuanya, kalian tetap berdoa saat kalian mau makan juga bagus, hebat, karena kalian masih mengingat Tuhan. Nah, lalu yang kedua, mendoakan orang lain ya, mendoakan orang lain. Jangan hanya diri kita yang kita doakan. Contohnya kita bisa mendoakan mama, papa, adik-adik kita, kakak, abang, ataupun mungkin saudara-saudara kita yang masih bertalian darah dengan kita yang jauh ya, walaupun tidak ada di dekat kita, kita doakan mereka supaya mereka tetap sehat. Teman-teman kita, guru kita ya, bahkan negeri ini juga boleh kita doakan. Nah, di situ berarti menunjukkan bahwa kita mengalami atau merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, membaca Alkitab ya. Banyak sekali mungkin di antara kita yang malas banget baca Alkitab ya kan. Nanti kalau misalnya disuruh baca ayat Alkitab 2 ayat aja gitu, bawaannya males, tunggu diomelin mamanya dulu. Nah, gak boleh lagi seperti itu ya anak-anak. Jadi sebenarnya harusnya kita membaca Alkitab jangan disuruh, tapi kesadaran diri sendiri bahwa kita mensyukuri akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang keempat, persembahan perempuan miskin. Kalian boleh lihat gambar kalian di buku ya. Di sini ada persembahan perempuan miskin. Nah, di sini kenapa dikatakan perempuan miskin ini mensyukuri kehadiran Allah? Karena ya, dia mungkin orang yang untuk makan aja susah, tapi dia tidak lupa kepada Tuhan bahwa dia harus memberikan persembahannya kepada Tuhan, persembahan yang terbaik pastinya, bukan persembahan yang terpaksa. Nah, kalian juga seperti itu. Kalau diberi mamanya, papanya mungkin ini ya, nah nanti ketika ibadah persembahannya, nah berapa dikasih orang tua, segitulah kalian persembahkan di gereja. Jangan dikurangi, tidak boleh. Karena Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, kalau ada yang nanya, apa sih Miss kata syukur itu? Kata syukur itu adalah artinya rasa terima kasih kepada
Tuhan. Nah, kalau bersyukur itu apa? Bersyukur itu artinya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan akan sesuatu hal. Contohnya, kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih diberikan sukacita, masih boleh hidup bersama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Contohnya, kita bisa hidup bersama mama, papa, walaupun mungkin ada di antara kita ya yang tidak bisa hidup bersama papanya mungkin atau bersama mamanya ya. Nah, tapi kita tetap tidak boleh kecil hati karena semuanya itu atas kehendaknya Tuhan ya. Tuhan izinkan seperti itu supaya kita juga bersyukur walaupun kita dalam kondisi apapun ya, walaupun itu berat kita lalui, berat untuk kita jalani, tapi percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka segalanya itu akan Tuhan tuntun dan kita akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang tiada hentinya. Nah, terus ada yang nanya seperti ini, nih siapa sih yang melakukan ucapan syukur? Yang melakukan ucapan syukur adalah manusia yang terlebih dia mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Pertolongan Tuhan itu apa saja? Ya, saat kita sakit Tuhan sembuhkan. Saat kita mungkin dalam keadaan susah, Tuhan berikan jalan, ya kan? Saat kita sedih, Tuhan memberikan sukacita. Tapi bersyukurlah dalam segala hal, bersukacitalah setiap saat, ya kan? Bahkan Tuhan bilang saat kita berduka aja Tuhan bilang bersukacitalah, ya kan? Lalu siapa yang mengalami pertolongan Allah? Ya kita manusia mengalami setiap harinya, kita mengalami pertolongan Tuhan, ya kan? Nah, lalu kita tidak boleh mengucap syukur di saat kita senang saja, tapi kita mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu dalam keadaan suka, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, baik sedih, susah, kita harus selalu bersyukur. Bayangkan aja kita masih mungkin dalam kehidupan yang layak, ya kan? Nah, sementara orang lain mungkin tidurnya masih di rumah yang seadanya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi karena supaya apa? Supaya kita yang bisa, yang mampu menolong, kita berikan pertolongan, kita doakan supaya kehidupannya bisa lebih baik lagi. Nah, bersyukur adalah perbuatan yang patut kita lakukan ya. Karena dengan bersyukur kita menghormati kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan menghargai kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, bersyukur atas kehadiran Tuhan berarti menghormati dan menghargai semua perbuatan Tuhan atas segala peristiwa yang kita alami, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan. Nah, contohnya saja ya, ini ada ilustrasi, ada cerita. Ada seorang kuli panggul ya, atau kita anggaplah dia sebagai tukang sayur ya. Nah, tukang sayur ini sedang duduk beristirahat ya, mungkin contohnya di depan Indomaret gitu ya, sedang duduk istirahat. Nah, lalu turunlah seorang wanita yang naik mobil mewah, bagus ya. Kalau kita lihat apa sih yang dia nggak bisa beli, contohnya seperti itu. Nah, sementara si bapak tadi, si laki-laki tadi yang sedang beristirahat tukang sayur tadi bilang kayak gini, Tuhan, alangkah baiknya ya, alangkah senangnya hidup perempuan itu karena dia bisa membeli segala apa yang dia punya. Nah, sementara di hati kecil perempuan itu saat melihat keadaan si bapak ini, si perempuan itu bilang gini, Tuhan, alangkah enak ya hidup itu sederhana. Nah, dari kedua tokoh ini, dari kedua orang ini, apakah mereka bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada dirinya? Tidak ya. Mereka berdua sama-sama tidak mensyukuri keadaannya, ya kan?
Yang satu tidak mensyukuri keadaannya karena dia susah, yang satu tidak mensyukuri keadaannya dia diberikan kemewahan, kelimpahan, tapi dia mengharapkan hidup yang sederhana saja. Jadi apapun yang ada di dalam hidup kita, baik itu cukup, kurang, atau mungkin kita bisa memberikan lebih kepada orang lain, yang kita harus bisa saling mensyukuri ya. Kita harus bisa memiliki sikap rasa syukur kita kepada Tuhan dengan apa yang kita terima ya. Nah, kalian boleh buka buku kalian di halaman 27. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, Ibu Marni seorang pedagang sayur keliling. Ia hidup dengan dua orang anak yang duduk di bangku kelas 2 dan 4 SD. Setiap hari masih subuh, Ibu Marni sudah ke pasar mengambil sayur yang akan dijualnya. Sampai di rumah, ia membangunkan anak-anaknya dan menyiapkan mereka untuk pergi ke sekolah. Setiap pagi mereka berdoa dan makan bersama. Setelah semuanya siap, Ibu Marni dan kedua anaknya berjalan bersama-sama. Tiba di depan sekolah, tak jauh dari rumah kontrakan mereka, kedua anaknya berpamitan lalu masuk ke halaman sekolah. Mereka tidak pernah malu karena ibunya seorang pedagang sayur keliling. Hidup mereka sederhana, tetapi keduanya rajin belajar. Ibu Marni bahagia meskipun tiap hari harus bekerja keras untuk membiayai kehidupan mereka. Ia tidak pernah mengeluh. Pada siang hari, Ibu Marni lekas pulang untuk menyiapkan makanan bagi mereka bertiga. Ibu Marni mengajarkan agar mereka selalu bersyukur karena masih bisa sekolah dan masih ada makanan setiap hari. Nah, jadi di sini anak-anak dan ibunya satu, tidak malu ketika dia harus bekerja sebagai tukang sayur setiap harinya ya. Yang kedua, anaknya tidak malu karena mamanya hanya berjualan sayur ya. Jadi kita nggak boleh malu, apapun pekerjaan orang tua kita, semuanya itu mereka kerjakan untuk kita, untuk biaya sekolah kita. Jadi kita jangan malu ya. Atau mungkin ketika karena mama kalian tukang sayur, akhirnya kalian malu gitu ya kan, nggak mau salam sama mama supaya nggak dianggap kalau dia itu ibu kita. Nggak boleh seperti itu ya anak-anak. Nah, ibu yang melahirkan kita harus selalu kita sayangi. Dia bekerja susah payah ya untuk biaya sekolah kita. Begitu juga papa kita ya. Kita harus senantiasa menyayangi kondisi apapun yang terjadi dalam keluarga kita ya. Dan jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya hidupnya gini terus? Gak boleh ya anak-anak. Kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Engkau beri kepada saya. Gak apa-apa Tuhan, walaupun kondisi saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, yang penting penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga saya. Tuhan berikan kesehatan untuk mama, Tuhan juga memberikan kesehatan untuk papa. Nah, seperti itu ya anak-anak, ketika kita berdoa sama Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Dalam kisah tentang keluarga Ayub, Alkitab menceritakan bahwa mereka sering mengadakan pesta bersama kerabat dan sahabatnya. Namun, setiap kali pesta usai, Ayub selalu mengadakan kurban persembahan kepada Tuhan. Karena jangan-jangan pada saat melakukan pesta, anak-anaknya telah melakukan dosa melawan Tuhan. Nah, pikirnya, Ayub melakukan itu sebagai syukur kepada Tuhan, tetapi juga menghormati kehadiran Tuhan dalam semua peristiwa yang mereka alami dalam keluarganya. Nah, Ayub menjaga kekudusan keluarganya karena menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup keluarganya. Dan gak hanya itu aja ya, Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan setiap kali ia berhenti dan berkemah di suatu tempat. Ia mensyukuri pimpinan Tuhan. Mezbah yang didirikan adalah bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Nah, jadi mensyukuri kehadiran Tuhan dalam semua peristiwa adalah sikap menghormati dan menghargai kehadiran
Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, menghormati dan menghargai semua perbuatan dan tindakan Tuhan dalam peristiwa apapun yang dialami manusia. Nah, apa kamu sudah menghormati dan menghargai atau mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hidup kalian? Misarap? Sudah ya, karena kita mau belajar aja kita minta tuntunan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan beri apa ke kita, supaya Tuhan menuntun kita, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian ya untuk dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Ya anak-anak, dan bahkan mau makan juga pasti dong anak-anak Miss semuanya berdoa dulu kepada Tuhan, ya kan? Supaya Tuhan memberkati makanan yang akan kita makan. Dan untuk menjadi apa? Untuk menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Miss harap kalian bisa memahami ya. Nanti kalian boleh pindahkan ke buku catatan kalian ya. Nanti yang kalian pindahkan nanti akan Miss tuliskan di video ini pastinya. Oke anak-anak, salam sehat dari Miss. Tetap jaga kesehatan kalian, makan buah-buahan, dan jangan malas untuk mengkonsumsi sayur-sayuran ya. Dan pakai masker dan cuci tangan. Oke, salam sehat dari Miss. Salam semangat dan God bless you semuanya.